Pemirsa, dua hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Erintuah dan Mangapul terkait vonis bebas Ronald Tanur dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sementara satu hakim lainnya, Heru Hanindyo, divonis 10 tahun penjara. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, pengadilan tidak pidana korupsi pada pengadilan. Menurut Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso, keadaan memberatkan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Sedangkan pertimbangan meringankan vonis, Erintuah dan Mangapul bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Hukuman lebih berat diberikan kepada hakim nonaktif Heru Hanindyo yang divonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Usai membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyampaikan bahwa terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menerima, pikir-pikir, atau mengajukan upaya hukum banding. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima suap senilai 1 miliar rupiah dan 3,6 miliar rupiah terkait vonis bebas Ronald Tanur atas kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung, tiba-tiba meledak dan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung pada Kamis pagi tiba-tiba meledak dan terbakar. Peristiwa ini terekam dalam kamera CCTV. Api pertama kali muncul dari tempat penampungan BBM. Namun kemudian api seketika padam beberapa saat setelah ledakan. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada pompa BBM yang kemudian menimbulkan api sehingga menyambar tempat penampungan BBM. Api diduga dari pompa penampungan BBM yang kemudian terbakar sehingga menyulut juga menyambar ke dispenser Dextrite yang ada di SPB. Lokasi saat ini diberi garis polisi untuk pengamanan dan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pasca kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, petugas gabungan masih terus melakukan pengamanan. Petugas gabungan yang terdiri dari Polri, Brimob, dan TNI bersenjata lengkap masih berjaga mengamankan lapas. Pemirsa, situasi pasca kerusuhan di Lapas Narkotika Kabupaten Musirawas yang terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat mulai kondusif. Nampak situasi di dalam lapas berantakan, sejumlah fasilitas rusak dan kaca pecah. Diketahui 4 ruangan milik lapas dan 1 ruang tunggu pengunjung dirusak oleh para napi yang terlibat kerusuhan. Puluhan napi ini pun diamankan oleh petugas gabungan. Ratusan personil berseragam lengkap diterjunkan untuk mengamankan lapas. Petugas Satreskrim Polres Musirawas juga melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara di dalam lapas untuk melakukan penyelidikan penyebab kerusuhan terjadi. Keamanan nanti kita sambil melihat situasi, apabila sarana prasarana sudah diperbaiki, kemudian sudah kondusif, mungkin perlahan akan kita tarik untuk perkuatan. Personil sendiri, personil yang dibikin masih sampai saat ini personil masih standby baik di dalam maupun di luar sampai dengan perbaikan selesai dan situasi menjadi kondusif. Ketegangan terjadi di Lapas Narkotika Kabupaten Musirawas. Ratusan napi mengamuk dengan cara merusak fasilitas dan membakarnya. Pihak kepolisian, TNI, dan Brimob berupaya mengamankan kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Tembakan gas air mata diarahkan ke titik kerusuhan.
Namun upaya petugas ini sempat mendapat perlawanan. Sejumlah fasilitas lapas mengalami kerusakan akibat kerusuhan ini. Di dalam lapas, narapidana berupaya mencopot beberapa fasilitas. Bahkan upaya petugas meredam kerusuhan dilawan dengan pelemparan batu oleh narapidana. Mati. Woi, mobil. Petugas menegaskan saat ini kerusuhan tersebut telah berhasil diredam. Tak ada tahanan yang kabur dalam kerusuhan yang dilakukan para tahanan di lapas. Dari Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Ronald Heru Pratama menyebutkan kerusuhan di lapas terjadi setelah sebelumnya pihak lapas menggelar razia di dalam sel para napi. Pihak lapas juga membantah kerusuhan dipicu adanya pungli di dalam lapas. Semuanya kita akan razia, bukan hanya handphone aja. Jadi bisa kalau dapat uang kita ambil narkobanya, apa yang ada dilarang kita ambil di dalam. Baik, lalu terhadap salah satu napi ini apakah terbukti ia menyimpan handphone di dalam selnya? Lalu apakah terbukti bahwa salah satu napi yang protes sering banyaknya razia, ini apakah ia terbukti menyimpan ponsel? Kalau mereka protes berarti mereka membawa handphone, itu aja. Kalau mereka tidak bawa handphone, mereka tidak akan protes. Karena itu aja. Dan hak mereka di dalam ini sudah kami penuhi. Kami sudah ada 24 unit handphone untuk melakukan komunikasi bagi warga binaan setiap hari. Dan itu kami data secara Sipeldik, ada data kami. Hingga hari ini 13.691 orang pengguna jasa layanan handphone semenjak saya tugas di sini. Per kemarin 427 orang yang melaksanakan layanan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemui Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai untuk membahas kebijakan pendidikan siswa nakal di barak militer. Natalius Pigai mengapresiasi langkah Demul terkait penerapan pendidikan disiplin siswa yang dibina oleh tentara. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait mendidik siswa nakal di barak tentara yang sempat menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan diapresiasi Menteri HAM Natalius Pigai. Usai bertemu Demul, Pigai mengapresiasi program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat tersebut karena dinilai seiring dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas serta tanggung jawab. Ya, kebijakan peningkatan sumber daya manusia tersebut sebenarnya adalah menyertai target pemerintah di mana 2045 adalah Indonesia Emas. Sementara itu, Deddy Mulyadi mengatakan program yang dilakukan adalah untuk menata pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin hidup dan perubahan pola hidup. Karena banyak ditemukan sejumlah siswa di Jawa Barat menjalani pola hidup tidak teratur dengan tidur larut malam, dampak kecanduan permainan game online. Selain itu juga terdapat siswa yang terpengaruh obat-obatan terlarang serta minum-minuman keras. Problem tersebut ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling serta di internal keluarga oleh orang tuanya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI
Karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan. Dari yang kemarin. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sejak 2 Mei 2025 melakukan program siswa masuk barak di beberapa kabupaten, salah satunya di Purwakarta. Program ini digelar untuk memberikan disiplin pada sejumlah siswa yang berperilaku nakal. Diharapkan dari program siswa masuk barak ini, para siswa bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ramai sekolah militer untuk anak nakal. Sejumlah ibu-ibu meminta tolong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk ikut menitipkan suami mereka agar tidak nakal. Pak Deddy, ya tingali salaki abi balikna burit wae tara bebeja lamun irek indit ka mamana teh ya Pak Deddy candak we kabarak ya salaki abi mah. Di hadapan suaminya, ibu-ibu ini meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi untuk membawa suaminya ke sekolah militer karena sang suami suka pulang malam dan tidur terus. Di salaki abi candak kabarak. Pak Deddy Mulyadi Bapak aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Deddy lamun dibawa etap latihan wajib militer. Beh disiplin lah. Beh teu HS wae. Beh gurejakeun usahana. Kalumandangan molor we. Jigana ieu mah salaki aing keur. Konten serupa juga diunggah oleh ibu-ibu lain yang mengeluhkan suaminya yang hobi tidur dan malas. Salaki anu HS wae kumaha Pak Deddy pangmawakeun pangangkutkeun ya ka kanang tentara ya, ka barak tentara. Deddy nih Pak Deddy, nih ada yang tak ketinggalan, istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandra, juga melaporkan suaminya yang bandel, tetap makan gorengan dan tidak mau minum obat. Harus sama istrinya terus, nih Pak Deddy angkut ke barak. Pak Deddy ulah barudak wae atuh nu dikabarakeun teh atuh ibu-ibu nu gara rendut Pak Deddy. Berbeda dari yang lain, ibu-ibu ini justru minta dibawa ke barak untuk dilatih ala militer oleh para tentara. Pak Deddy ulah pilih kasih tuh Pak Deddy-nya Pak Deddy. Beginilah isak tangis keluarga mewarnai proses pengosongan rumah milik mertua Edi Susanto, warga desa Selang, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kejadian berawal ketika Edi Susanto mengajukan utang untuk modal usaha bengkel motor dan juga jual beli mobil. Namun bisnis yang digelutinya sempat mengalami penurunan hingga ada keterlambatan pembayaran. Meskipun telah meminta waktu lebih panjang agar bisa mendapatkan uang untuk menutupi utang, namun proses lelang tetap dilakukan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang sudah jatuh ke pemilikan orang lain. Peristiwa ini saya bisa menyebut Tupon 2. Ya, seperti yang kita tahu bahwa ada peristiwa Mbah Tupon di Bantul. Ini sama terjadi sama Mbah Suparti. Beliau adalah pemilik jaminan. Namun dalam peristiwa lelang sebenarnya ada kesalahan, ada kekeliruan di mana pihak kreditur dalam hal ini bank membeli sendiri, tapi tanpa ada akte notaris yang dinamakan akte depomen. Nah itu sudah kita gugat, namun eksekusi pengosongan tetap dilanjutkan. Ya, yang jelas kalau untuk saat ini aku berupaya untuk mengejar keadilan. Tentu saya untuk saya gimana caranya aku akan mengambil alih lagi. Sempat mendapatkan protes keluarga, proses pengosongan rumah tetap dilakukan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi kecelakaan tragis truk dan angkot di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka. Truk dam bermuatan pasir melaju dari arah Magelang menuju Purworejo diduga mengalami remblong saat melewati jalan menurun di wilayah Sorogenet. Truk kehilangan kendali, menabrak angkot berisi rombongan guru dan akhirnya menghantam sebuah rumah warga.
KNKT menurunkan tim ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan data terkait faktor kendaraan, prasarana jalan, serta wawancara dengan korban selamat dan saksi. Bahwa investigasi akan menghasilkan rekomendasi kepada pihak terkait guna mencegah kejadian serupa. Ke Jakarta kita analisa penyebabnya apa gitu, mungkin nanti bisa kita berikan rekomendasi ke mungkin ke PU, bisa juga besok ininya. Termasuk ke kepolisian untuk penanganan kasusnya. Mungkin juga nanti juga polisi juga bisa gitu kan, dari kami kan belum bisa menemukan penyebabnya. KNKT mencatat bahwa 84% kecelakaan transportasi disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Sebelumnya, dari 14 orang di dalam angkot, 11 meninggal dunia, termasuk sopir dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban luka saat ini dirawat di RSI Loano, Purworejo, dengan beberapa di antaranya mengalami patah tulang dan trauma psikologis. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis keluarga mewarnai kedatangan dan pemakaman korban kecelakaan di Purworejo, Jawa Tengah. Salah satu keluarga korban pingsan, tak kuasa menahan kesedihan. Suasana duka dan isak tangis mewarnai kedatangan jenazah salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Izna Hayati, warga Kampung Mendut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Tampak salah satu keluarga pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan dengan peristiwa yang merenggut nyawa salah satu keluarganya. Menurut ibu korban, sebelum kejadian sang anak bercerita jika dirinya bermimpi kakaknya meninggal dunia namun hidup kembali. Dan ternyata pada Rabu malam anaknya meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan di Purworejo. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji. Kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sayang susah, sedih nggak ada anak saya. Setelah disemayamkan, pihak keluarga bersama warga melakukan sholat jenazah agar korban dapat segera dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Korban sendiri meninggalkan seorang anak yang berusia 21 bulan dan seorang suami. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, suasana duka menyelimuti Sekolah Dasar Islam Tahfidz Quran Asy-Syafiyah di Magelang, Jawa Tengah setelah para ustadz atau ustazah maksud kami atau guru mereka menjadi korban kecelakaan di Purworejo. Beginilah suasana Sekolah Dasar Islam Tahfidz Quran Asy-Syafiyah yang berada di Dusun Cabean, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Ratusan orang tua murid berdatangan setelah mendengar para guru mereka menjadi korban dalam tragedi kecelakaan di Purworejo Rabu siang. Pihak sekolah dan orang tua murid menggelar doa bersama dan sholat gaib di aula sekolah. Salah satu orang tua murid mengaku sangat terkejut dan tak percaya korban kecelakaan di Purworejo merupakan para guru yang selama ini mendidik anak-anak mereka di sekolah. Kaget, karena kami itu sama guru itu tuh sedekat itu. Jadi mungkin aja di sekolah lain yang tidak ada ikatan yang dekat ya sama guru, tapi kami tuh kayak keluarga di sini. Mereka kalau ada anak-anak di sekolah terkait apa aja itu pasti japri, terus mengingatkan, bahkan sama anak-anak itu selembut itu, sehalus itu, sebaik itu. Jadi ini sangat kehilangan. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, di mana sebuah truk pasir menabrak dan menimpa sebuah angkot yang membawa rombongan guru SD asal Magelang yang hendak takziah. Dalam peristiwa itu 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung lokasi pembakaran mobil polisi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Demul menyoroti permasalahan kependudukan yang kompleks di lokasi tersebut. Pada kesempatan tersebut, Deddy Mulyadi mengecek data kependudukan terhadap seluruh warga yang berada di Jalan Dahlan, Harjamukti, Kota Depok. Deddy menyampaikan bahwa data kependudukan dan peta kepemilikan lahan di lokasi sudah tersedia.
baik lahan milik Pemkot, milik PT Proper maupun lahan milik Sekretariat Negara. Ya selanjutnya nanti gubernur berkirim surat kepada Pemkot, kepada Mensesnek dan kepada PP untuk memohon kejelasan apa yang tindakan yang akan dilakukan. Apakah diberikan atau tetap dikuasai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan melakukan rapat tertutup dengan Sekretariat Negara untuk mendapati solusi terkait lahan yang selama ini menjadi polemik dan pemicu pembakaran 3 mobil polisi pada beberapa waktu lalu. Sebelumnya pada 18 April, 3 mobil polisi dibakar di Kampung Baru, Harjamukti, Depok saat aparat kepolisian hendak menangkap Ketua Ormas Grip Jaya, TS, terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata ilegal. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Erintuah dan Mangapul terkait vonis bebas Ronald Tanur dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sementara 1 hakim lainnya, Heru Hanindio, divonis 10 tahun penjara. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, pengadilan tidak pidana korupsi pada pengadilan. Menurut Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso, keadaan memberatkan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Sedangkan pertimbangan meringankan vonis, Erintuah dan Mangapul bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Hukuman lebih berat diberikan kepada hakim nonaktif Heru Hanindio yang divonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Usai membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyampaikan bahwa terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menerima, pikir-pikir, atau mengajukan upaya hukum banding. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima suap senilai 1 miliar rupiah dan 3,6 miliar rupiah terkait vonis bebas Ronald Tanur atas kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Sidang kasus suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar. Jaksa Penuntut Umum KPK memanggil sejumlah saksi, termasuk staf pribadi Hasto. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 2 saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Kedua saksi yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan petugas keamanan kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP Nur Hasan. Jaksa menanyakan soal peristiwa penitipan barang berupa ransel dan koper dari ex-kader PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Sementara itu, Hasto Kristianto menyebut persidangan ini merupakan daur ulang lantaran pertanyaan yang diajukan kepada saksi sama yang telah diajukan pada persidangan tahun 2020 lalu. Dari seluruh keterangan saksi sampai pada persidangan kelima semakin menunjukkan bahwa asas kepastian hukum itu telah dilanggar oleh para penyidik KPK. Mengapa? Ya karena dari keterangan saksi semua sama terhadap keterangan yang dulu disampaikan pada persidangan tahun 2020. Bahkan kemarin ketika saya tanya pada saudara Rizky, apakah pertanyaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tahun 2020 dan sekarang itu sama? Ternyata 90% itu sama. Dalam kasus ini, Hasto Kristianto didakwa memberikan uang $57.000 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang kedua atas gugatan Wan Prestasi mobil SMK. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma'ruf Amin menjadi tergugat dalam perkara ini. Yang lain dulu, biar masuk dulu. Pengadilan Negeri Solo kembali menggelar sidang atas gugatan Wan Prestasi mobil SMK Kamis pagi. Sidang kali ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya batal digelar pada 24 April lalu karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Gugatan Wan Prestasi mobil SMK dilayangkan oleh warga Solo sekaligus putra dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Aufa Lukmana.
Ada 3 pihak yang menjadi tergugat, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, serta produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Dalam persidangan kali ini, Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi memutuskan melanjutkan ke tahap sidang mediasi meski tanpa kehadiran pihak Ma'ruf Amin yang sudah 2 kali dipanggil. Agenda sidang yaitu Majelis Hakim pemeriksa perkara masih ingin untuk memastikan apakah para pihak sudah lengkap atau belum. Mengingat dalam persidangan untuk kali yang pertama pada hari Kamis 2 minggu yang lalu, tergugat 2 belum hadir dan juga tidak mewakilkan kuasa yang sah. Sementara itu, pihak penggugat akan menyiapkan poin-poin mediasi termasuk penawaran perdamaian dengan permintaan yang sama seperti petitum, yakni meminta PT Solo Manufaktur Kreasi menghadirkan mobil SMK. Terkait dengan kebijakan yang sudah diungkapkan sebelumnya terkait dengan janji atau ungkapan dari Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden waktu itu yang ingin menjanjikan bahwasanya SMK ini akan dijadikan sebagai produk nasional dan akan diproduksi secara massal. Dalam perkara ini, penggugat meminta produsen menghadirkan mobil SMK agar masyarakat bisa melihat langsung kondisi mobil yang sebelumnya dijanjikan akan menjadi produk nasional. Dari Solo, Jawa Tengah, Stepiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Bareskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Bareskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pada Rabu kemarin Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang mediasi kedua terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mediasi kedua berakhir buntu. Nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait ketidakhadirannya di Pengadilan Negeri Solo soal dugaan ijazah palsu. Sebelumnya, hasil mediasi terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu siang berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Kuasa hukum Jokowi mengatakan pihak penggugat masih mengajukan yang sama agar Jokowi selaku tergugat 1 menunjukkan ijazah aslinya di publik. Hal ini ditolak oleh pihak tergugat 1. Dalam mediasi kedua ini, Jokowi tidak hadir meski telah diundang oleh mediator untuk hadir secara langsung sebagai prinsipal.
Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Dalam perkara ini, pihak Jokowi ingin perkara tetap lanjut sehingga diharapkan pihak penggugat dapat membuktikan di manakah ijazah palsu Jokowi yang tengah dipersoalkan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, dinyatakan terbukti melanggar kode etik terkait ucapan rasisme dan penghinaan marga. Kasus hukum anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani mendapat teguran lisan dan diminta untuk memohon maaf. Namun, musisi Ryan Pono tetap melanjutkan proses hukum yang tengah berjalan di Barreskrim Polri. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI akhirnya memberikan putusan terkait sidang pelanggaran kode etik terhadap Ahmad Dhani. Ahmad Dhani dinyatakan terbukti melanggar kode etik mengenai pernyataan seksisnya saat rapat naturalisasi bersama Kemenpora dan penghinaan marga. Akibat perbuatannya, Ahmad Dhani dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan dimintai untuk memohon maaf kepada pengadu maksimal 7 hari setelah putusan. Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam slip of the tongue, ya, dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Sementara itu, meski telah meminta maaf, tapi Ryan Pono tetap melanjutkan proses hukum yang tengah berjalan di Barreskrim Mabes Polri. Ryan Pono mengaku tidak menerima permohonan maaf Ahmad Dhani. Pasalnya, dia meminta maaf di media dan permintaan maaf itu datang karena ketaatan kepada MKD. Tim Liputan iNews melaporkan. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Imam Nahrawi melalui Instagram resminya menunjukkan seorang jemaah haji perempuan yang meninggal tersebut seketika langsung viral. Seorang jemaah calon haji Kloter 20 Embarkasi Surabaya yang meninggal itu bernama Nur Fadilah. Almarhumah Nur Fadilah berasal dari Sidoarjo yang meninggal pukul 7 pagi waktu setempat di atas pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5323. Imam Nahrawi juga mengatakan jenazah Nur Fadilah akan dimakamkan di Madinah, Arab Saudi. Kabar jemaah calon haji yang meninggal di atas pesawat tersebut belum ditanggapi PPIH Embarkasi Surabaya. Melalui PLH Sekretaris Embarkasi Surabaya, Sugio, ia mengaku belum mendapat laporan itu dan akan segera memastikannya. Kemudian jika di atas pesawat akan mendapat kompensasi dari pihak maskapai sehingga tidak bisa digantikan namun bisa dilakukan badal haji. Saya belum dapat laporan itu. Nanti kami pastikan. Tapi kalau ketentuan dari PPIH sendiri meninggal di pesawat pada kompensasi apa seperti apa? Semua jamaah haji yang kita nyampe di asrama haji di sini atau embarkasi itu mendapatkan asuransi sebesar PPIH-nya. Kemudian juga ada kompensasi dari pihak penerbangan kalau itu di atas pesawat. Seperti diketahui, mantan Menpora Imam Nahrawi termasuk dalam jemaah calon haji Kloter 20 asal Sidoarjo. Ia tercatat tiba di asrama haji Embarkasi Surabaya 6 Mei 2025 dan berangkat dari asrama haji menuju Bandara Internasional Juanda pada 7 Mei 2025.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menabung selama 12 tahun, pasangan suami istri pedagang bakso keliling asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung, akhirnya dapat menunaikan ibadah haji 2025. Keduanya berharap dapat menjalani ibadah haji dengan khusyuk dan pulang ke tanah air sebagai haji mabrur. Daliman dan Mardiah, pasangan suami istri pedagang bakso keliling asal Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tengah berbahagia lantaran keduanya bisa bersama-sama menunaikan ibadah haji di tahun ini. Pasangan suami istri berdagang bakso sejak 1988 dan mulai niat berangkat haji sejak 2012 lalu, kemudian mendaftar pada Juli 2013. Sedikit demi sedikit keduanya mengumpulkan hasil keuntungan dari berdagang bakso keliling selama 12 tahun dengan kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000 setiap harinya. Hasil jualan bakso nabung. Satu hari itu berapa kita dapat? 100.000. 100.000 ya. Selama berapa tahun itu kita nabung? Selama 12 tahun. 12 tahun. Ya. Kalau lagi rame itu uang yang dikumpulin bisa agak lumayan ya. Ya kadang-kadang ya 150, 100 ya hampir 200. Ya. Yang rata-rata ya 100. Kita ini apa sih Pak udah selesai haji nanti? Ya biar apa ya? Ya mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur dan mabrur itu aja. Daliman dan Mardiah akan berangkat dari Provinsi Lampung pada Jumat malam 8 Mei 2025 masuk ke dalam kloter 24. Keduanya berharap mereka dapat menjalani ibadah haji dengan khusyuk dan pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap sejumlah alasan Indonesia tertarik menjadi tempat uji coba klinis vaksin TBC. Salah satunya untuk mengetahui kecocokan vaksin itu dengan masyarakat Indonesia. Kenapa Indonesia tertarik untuk menjadi tempat clinical trial level 3? Karena dengan kita lakukan clinical trial level 3, kita bisa tahu lebih dulu kecocokannya dengan orang kita, karena itu tergantung genetiknya juga ya. Yang kedua, kita bisa mendapatkan akses terhadap teknologi vaksin ini karena ilmuwan-ilmuwan kita kan dilibatkan. Ini kerjasama dengan Unpad dan Universitas Indonesia ya. Yang ketiga, kita sekaligus bisa menegosiasi nanti kalau ini sudah jadi, kita bisa lakukan produksinya lebih cepat di Bio Farma di Indonesia. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pendiri Microsoft and Gates Foundation Bill Gates tengah mengembangkan vaksin TBC dan Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin tersebut. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Prime hari ini. Sesaat lagi rekan saya Aulia Wardani akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Gede Satria, pamit undur diri. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft and Gates Foundation Bill Gates Jakarta pada Rabu pagi. Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis dan kerjasama, diantaranya Bill Gates akan menjadikan Indonesia sebagai tempat uji coba vaksin tuberkulosis yang dikembangkannya. Pemerintah Indonesia menyambut baik kepercayaan untuk ikut serta dalam uji coba vaksin TBC, mengingat Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan korban jiwa akibat TBC tertinggi di dunia. Tidak hanya kerjasama di bidang vaksin TBC, Bill Gates juga mengibahkan dana sebesar 159 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,6 triliun rupiah untuk Indonesia. Dana ini dialokasikan di bidang kesehatan, pertanian, dan teknologi. Dari Gates Foundation ini sudah memberikan 159 juta tadi sampaikan sudah ya kepada Indonesia, yang mana memang sebagian besar itu di sektor kesehatan. Itu kurang lebih 119 juta, di agriculture itu 5 juta US dollar, teknologi 5 juta US dollar, dan lintas sektor itu 28 juta US dollar. Dan pemirsa, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%.
Bareskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Bareskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pada Rabu kemarin Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang mediasi kedua terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mediasi kedua berakhir buntu. Nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya? Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait ketidakhadirannya di Pengadilan Negeri Solo soal dugaan ijazah palsu. Sebelumnya, hasil mediasi terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu siang berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Kuasa hukum Jokowi mengatakan pihak penggugat masih mengajukan yang sama agar Jokowi selaku tergugat 1 menunjukkan ijazah aslinya di publik. Hal ini ditolak oleh pihak tergugat 1. Dalam mediasi kedua ini, Jokowi tidak hadir meski telah diundang oleh mediator untuk hadir secara langsung sebagai prinsipal. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Dalam perkara ini, pihak Jokowi ingin perkara tetap lanjut sehingga diharapkan pihak penggugat dapat membuktikan di manakah ijazah palsu Jokowi yang tengah dipersoalkan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, dinyatakan terbukti melanggar kode etik terkait ucapan rasisme dan penghinaan marga. Kasus hukum anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani mendapat teguran lisan dan diminta untuk memohon maaf. Namun, musisi Ryan Pono tetap melanjutkan proses hukum yang tengah berjalan di Bareskrim Polri. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI akhirnya memberikan putusan terkait sidang pelanggaran kode etik terhadap Ahmad Dhani. Ahmad Dhani dinyatakan terbukti melanggar kode etik mengenai pernyataan seksisnya saat rapat naturalisasi bersama Kemenpora dan penghinaan marga. Akibat perbuatannya, Ahmad Dhani dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan dimintai untuk memohon maaf kepada pengadu maksimal 7 hari setelah putusan. Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor
dan juga meminta maaf atas satu macam slip of the tongue, ya, dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Sementara itu, meski telah meminta maaf, tapi Ryan Pono tetap melanjutkan proses hukum yang tengah berjalan di Barreskrim Mabes Polri. Ryan Pono mengaku tidak menerima permohonan maaf Ahmad Dhani. Pasalnya, dia meminta maaf di media dan permintaan maaf itu datang karena ketaatan kepada MKD. Tim Liputan iNews melaporkan. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Imam Nahrawi melalui Instagram resminya menunjukkan seorang jemaah haji perempuan yang meninggal tersebut seketika langsung viral. Seorang jemaah calon haji kloter 20 embarkasi Surabaya yang meninggal itu bernama Nur Fadilah. Almarhumah Nur Fadilah berasal dari Sidoarjo yang meninggal pukul 7 pagi waktu setempat di atas pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5323. Imam Nahrawi juga mengatakan jenazah Nur Fadilah akan dimakamkan di Madinah, Arab Saudi. Kabar jemaah calon haji yang meninggal di atas pesawat tersebut belum ditanggapi PPIH Embarkasi Surabaya. Melalui PLH Sekretaris Embarkasi Surabaya, Sugio, ia mengaku belum mendapat laporan itu dan akan segera memastikannya. Kemudian jika di atas pesawat akan mendapat kompensasi dari pihak maskapai sehingga tidak bisa digantikan namun bisa dilakukan badal haji. Saya belum dapat laporan itu. Nanti kami pastikan. Tapi kalau ketentuan dari PPIH sendiri meninggal di pesawat pada penempatan apa berapa, Pak? Semua jemaah haji yang sudah nyampe di asrama haji di sini atau embarkasi itu mendapatkan asuransi sebesar BPIH-nya. Kemudian juga ada kompensasi dari pihak penerbangan kalau itu di atas pesawat. Seperti diketahui, mantan Menpora Imam Nahrawi termasuk dalam jemaah calon haji kloter 20 asal Sidoarjo. Ia tercatat tiba di asrama haji embarkasi Surabaya 6 Mei 2025 dan berangkat dari asrama haji menuju Bandara Internasional Juanda pada 7 Mei 2025. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menabung selama 12 tahun, pasangan suami istri pedagang bakso keliling asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung, akhirnya dapat menunaikan ibadah haji 2025. Keduanya berharap dapat menjalani ibadah haji dengan khusyuk dan pulang ke tanah air sebagai haji mabrur. Daliman dan Mardiah, pasangan suami istri pedagang bakso keliling asal Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tengah berbahagia lantaran keduanya bisa bersama-sama menunaikan ibadah haji di tahun ini. Pasangan suami istri berdagang bakso sejak 1988 dan mulai niat berangkat haji sejak 2012 lalu, kemudian mendaftar pada Juli 2013. Sedikit demi sedikit, keduanya mengumpulkan hasil keuntungan dari berdagang bakso keliling selama 12 tahun dengan kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000 setiap harinya. Hasil jualan bakso nabung. Satu hari itu berapa kita dapat? 100.000. 100.000 ya. Selama berapa tahun itu kita nabung? Selama 12 tahun. 12 tahun ya. Kalau lagi rame itu uang yang dikumpulin bisa agak lumayan ya. Ya kadang-kadang ya 150, 100 ya hampir 200. Ya. Yang rata-rata ya 100. Kitanya apa sih Pak udah selesai haji nanti? Ya biar apa ya? Ya mudah-mudahan dapat haji yang makbur dan mabrur itu aja. Daliman dan Mardiah akan berangkat dari Provinsi Lampung pada Jumat malam 8 Mei 2025 masuk ke dalam kloter 24. Keduanya berharap mereka dapat menjalani ibadah haji dengan khusyuk dan pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.